Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 96. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dari Udin Torpedo, pesannya Sampurasun, semangat terus Min, Rampes Kang, hatur nuhun, semangat juga ya, berkah selalu rezekinya. Terakhir dari Fresh Powder, pesannya semangat bang, siap, terima kasih, semangat juga untuk aktivitasnya, berkah selalu. Oke, itu dia para donatur kita hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Monster badut yang didorong palunya oleh Biyut langsung mengenai kepala badut itu hingga hancur. Biyut berkata, eksekusi berhasil. Saat itu monster badut sedang memegang 3 balon. Lalu satu balonnya meletus dan tiba-tiba kepala dia mulai kembali menyatu. Kemudian tidak lama dari itu kembali utuh. Biyut yang melihatnya terkejut keheranan. Sementara si monster badut langsung beratraksi di hadapan Biyut dengan melakukan handstand atau berdiri menggunakan tangan. Dan saat itu dia pun terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menyempurnakan penyatuan kepalanya itu. Biyut berkata, seharusnya dia sudah mati. Monster badut itu pun tersenyum dan berdiri normal di hadapan Biyut. Biyut berkata lagi di dalam hatinya, badut ini bukan monster biasa. Mungkinkah dia adalah jenis monster yang menyatu dengan kostumnya? Ketika menerima serangan, apakah balonnya akan menggantikannya dan meledak ketika jumlah cederanya sudah melebihi batas? Jika teoriku benar, dia bisa menahan 2 pukulan mematikan lagi. Setelah itu, monster badut itu mengeluarkan sepeda roda 1, tapi rodanya terbuat dari gerigi yang tajam, yang bahkan bisa merobek tanah. Melihat itu, Biyut berkata lagi, tergantung bagaimana cara penggunaannya, itu bisa menjadi skill yang berbahaya. Sementara monster badut berkata, perhatikan semuanya, untuk pertunjukan spesial kami hari ini, kami punya pertunjukan mutilasi. Setelah mengatakan itu, dia melesat mengarahkan roda geriginya kepada Biyut. Tapi Biyut bisa dengan mudah menghindarinya dan langsung melepaskan tinjunya kepada monster badut itu sambil berkata, untung saja aku di sini sebelum monster ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih buruk. Monster badut itu pun terhempas dan mendarat dengan menancapkan roda geriginya di tiang. Tapi ternyata tinju Biyut sebelumnya berhasil ditahan oleh monster badut itu menggunakan palunya. Biyut berkata, fakta bahwa dia bisa menangkis piercing strike-ku meskipun pada level yang sangat rendah. Menurutku, dia baru saja berubah, tapi dia adalah jenis yang berkembang dengan cepat. Tapi saat itu justru para pengunjung tidak kabur, walaupun di depan mereka ada monster, dan mereka lebih memilih menonton Biyut melawan monster badut itu. Mereka berkata, ada yang melawannya, ayo habisi dia. Apakah dia seorang seniman bela diri? Terima kasih banyak. Tapi siapa dia? Ternyata para petugas keamanan taman hiburan yang diserang oleh monster badut adalah para mantan pasukan pribadi Narinki yang dulu diselamatkan oleh Amaimax di markas asosiasi monster. Mereka berkata, tunggu, apakah dia orang biasa? Apa dia baik-baik saja? Saat itu monster badut terus berubah dan berkembang menjadi lebih kuat. Monster badut itu berkata, aku mendapatkan banyak perhatian. Aku menjadi pusat perhatian sekarang. Semakin banyak perhatian yang kudapatkan, semakin aku bisa merasakan sesuatu secara bertahap meluap-luap dalam tubuhku. Sudah kuduga, aku ditakdirkan menjadi sorotan. Monster badut itu ternyata bernama Pesky Clown. Dengan perkiraan level bencana adalah tiger atau harimau. Setelah mendengar itu, Biyut berkata di dalam hatinya, seseorang dengan keinginan luar biasa untuk mendapatkan perhatian. Sungguh lazim, dia berkembang dengan mengumpulkan perhatian publik. Setelah itu, Biyut menyuruh para pengunjung yang saat itu semakin banyak berkumpul di sana untuk segera pergi menjauh. Dia berteriak, semuanya, di sini berbahaya. Cepat lakukan evakuasi. Aku akan menghadapi monster ini. Mendengar suara itu, para pengunjung terlihat kaget. Mereka langsung berkata, suara itu kan? Sementara monster badut atau Pesky Clown keheranan. Lalu dia menatap dan memperhatikan wajah Biyut hingga akhirnya dia menyadarinya. Dia berkata, jangan bilang, tahukah itu Ikemen Kamen Amaimax? Para pengunjung pun akhirnya mulai menyadarinya. Mereka berteriak, Amaimax, betul, itu Ikemen Kamen Amaimax. Benar, itu Amaimax. Sementara para mantan pasukan pribadi Narinki terlihat kaget. Mereka berkata, apa? Setelah itu para pengunjung berkata, untuk apa bintang besar ada di taman hiburan? Apakah itu kencan rahasia di hari liburnya? Atau apakah mereka sedang syuting film? Saat itu, berita tentang adanya Amaimax atau Biyut menyebar dengan cepat di seluruh taman hiburan. Mereka berkata,
Apa benar ada Amaimax? Di mana itu? Apakah itu penyebab keributan di sana? Setelah itu para pengunjung di titik lain semuanya langsung menuju lokasi Amaimax. Di sana mereka benar-benar ribut. Mereka berkata, "Keren sekali. Astaga, aku sangat menyukai dia, Amaimax." Tapi di tengah-tengah kerumunan pengunjung itu ada juga yang mencemooh Amaimax. Dia berkata, "Sedang apa Amaimax di sini? Berlaga keren. Dia cuma beruntung punya wajah tampan." Saat itu ada juga yang membelanya dengan berkata, "Kalau mau iri sebaiknya jangan padanya. Dia itu sempurna. Kau tidak bisa menandinginya. Aku pernah melihatnya di majalah. Otot tangannya sungguh luar biasa. Kau tidak mungkin menang melawannya." Lalu ada juga seorang ayah yang berkata, "Itu bukannya aktor iklan permen Min? Penjualan mereka sedang meroket ya?" Anaknya berkata, "Bukan ayah, dia pengisi suara dari Charisman The King of Heroes." Lalu seorang gadis dengan bahagianya berteriak, "Aku membeli single terbarumu. Aku menantikan album terbarumu." Para pengunjung saat itu benar-benar terpesona. Mereka tidak lupa merekam momen itu menggunakan ponsel mereka. Ada juga dari mereka yang saat itu mencari posisi kamera TV karena mereka mengira saat itu sedang syuting. Mereka berkata, "Apakah ini sebuah acara TV dengan kamera tersembunyi? Ya, apakah kita masuk kamera?" Menyadari hal itu ada salah satu wanita yang merasa kecewa karena rambut dia sedang berantakan untuk masuk kamera. Akhirnya menanggapi kehebohan itu, Amaimax atau Biyut berteriak, "Ini bukan acting, itu monster sungguhan. Kalian harus kabur." Tapi para pengunjung tidak peduli. Mereka justru bertanya-tanya kenapa Amaimax marah. Lalu seorang penggemar berat yang memang benar-benar berat berkata, "Sebagai penggemar berat dengan jumlah keanggotaan klub penggemar 2 digit, kalian para penggemar karbitan harus diam. Ketika yang tepat adalah menghargai keindahannya dengan tenang. Aku bahkan tidak bisa mendengar suara Amaimax sama karena suara ribut kalian. Padahal kita sangat beruntung bisa menyaksikan aksi kepahlawanan Amaimax sama." Lalu pengunjung lainnya ada yang berkata, "Jadi idol itu bertarung sungguhan ya? Aku dengar dia menggunakan pemeran pengganti untuk aktivitas pahlawannya. Ternyata itu hanya rumor belaka." Seseorang menanggapinya dengan berkata, "Iyalah, aku pernah melihatnya membunuh monster seketika hanya dengan satu serangan. Dia benar-benar kuat. Tapi jika wajahnya terluka, bagaimana nasib drama yang dia bintangi?" Saat itu, Amaimax atau Biyut tidak bisa berbuat apa-apa pada penggemarnya. Dia hanya bisa berkata di dalam hatinya, "Sebaiknya aku selesaikan ini secepat mungkin daripada harus menunggu mereka dievakuasi." Dengan adanya para penonton, monster badut jadi mendapatkan perhatian yang sangat besar. Dia berkata kepada Biyut atau Amaimax, "Ini luar biasa." Teriakan berubah menjadi sorakan. "Kau selalu mendapatkan perhatian seperti ini ya?" Setelah itu, Pesky Clown maju dan melepaskan pukulan palunya kepada Biyut. Biyut sebenarnya bisa menghindarinya dengan cukup mudah, tapi saat itu, palu Pesky Clown itu menyerempet kacamatanya hingga terjatuh. Lalu penggemar berat Amaimax tadi dan salah satu penggemar lainnya langsung berlari mendekat untuk mencoba mengambil kacamata itu. Biyut pun panik melihatnya. Dia berteriak, "Berhenti, jangan mendekat." Melihat ada celah, Pesky Clown langsung melepaskan pukulan palunya lagi kepada Amaimax yang akan mengenai juga dua penggemarnya itu. Beruntung Amaimax atau Biyut berhasil menjangkau kedua penggemarnya itu, lalu menghindar bersama mereka sambil menendang wajah Pesky Clown. Setelah mengamankan kedua penggemarnya, tanpa menunggu lama, Biyut langsung melepaskan tinjunya lagi tepat di wajah Pesky Clown, lalu disambung dengan piercing strike tepat di perut Pesky Clown yang kini ukurannya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertama kali dia muncul. Setelah itu, Biyut menendang wajah Pesky Clown hingga akhirnya dia terhempas jauh. Para pengunjung yang melihat itu seketika langsung bersorak-sorai. Tapi saat itu, satu balon Pesky Clown meletus lagi, yang artinya dia akan kembali bangkit tanpa terluka sedikit pun. Bahkan tubuh dia kini semakin membesar. Dia berkata, "Luar biasa, kau lihat itu kan?" Tanpa pikir panjang, Biyut langsung maju lagi. Sementara itu, para pengunjung terus saja berdatangan dan berkumpul di lokasi pertarungan. Mereka berkata, "Ada apa ini? Kenapa ada banyak orang? Sepertinya ada Amaimax di sini. Apakah ada acara fan service?" Tapi kelihatannya dia sedang bertarung sebagai pahlawan. Saat itu, Biyut sendiri menyerang Pesky Clown berkali-kali dengan sangat cepat menggunakan tinju dan tendangannya. Hingga akhirnya, balon terakhir Pesky Clown meletus. Sedangkan para pengunjung saat itu sibuk merekam aksi Biyut atau yang mereka kenal Amaimax. Video Biyut sedang bertarung kini sudah tersebar secara live di jejaring sosial dan menjadi perbincangan hangat di sana. Sayangnya, serangan Biyut yang bertubi-tubi tadi tiba-tiba berhasil ditahan oleh Pesky Clown. Karena perhatian di jejaring sosial pun ternyata mempengaruhi perkembangan tubuhnya yang saat ini sudah sangat besar. Bahkan tangan Biyut kini lebih kecil dari jari kelingking Pesky Clown, sehingga tangannya bisa digenggam dengan sangat mudah olehnya. Kemudian Pesky Clown berkata, "Perhatiannya sungguh luar biasa. Kekuatanku berlimpah. Aku saja jadi takut. Terima kasih Amaimax." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 96.バイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう
に参加して私たちと共